Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yemima Eklesia Putri Sinaga dengan NPM 231081019. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi mengenai dinamika dan fenomena perpajakan di Indonesia. Jadi ada 4 masa penting yang menjadi tonggak perubahan, yaitu yang pertama era e-administration, yang kedua tax amnesty, yang ketiga ekonomi digital dan pajak internasional, dan yang keempat UHPP atau harmonisasi peraturan perpajakan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada era e-administration. Pada awal tahun 2000-an, sistem administrasi perpajakan di Indonesia masih bersifat manual. Hal ini menimbulkan banyak kendala, seperti antrian panjang di kantor pajak, potensi kesalahan input, serta rendahnya efisiensi. Sebagai solusi, pemerintah meluncurkan program e-administration. Implementasinya diwujudkan melalui e-filing, e-SPT, e-billing, dan sistem DJP online yang diperkenalkan sejak 2005. Contohnya, pelaporan surat pemberitahuan atau SPT yang sebelumnya harus dilakukan secara manual, kini dapat dilakukan secara daring. Perubahan ini membawa dampak positif berupa transparansi, efisiensi, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya ada tax amnesty. Pemerintah menerapkan kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016. Kebijakan ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan hartanya dengan membayar sejumlah uang tebusan tanpa dikenakan sanksi administrasi maupun pidana pajak. Hasilnya cukup signifikan. Harta yang berhasil diungkap mencapai lebih dari 4.800 triliun dengan total uang tebusan sekitar 135 triliun. Kebijakan ini tidak hanya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga memperluas basis data perpajakan di Indonesia. Selanjutnya ada ekonomi digital dan pajak internasional. Perkembangan ekonomi digital menjadi tantangan baru dalam sistem perpajakan. Banyak perusahaan digital asing memperoleh keuntungan di Indonesia, namun sebelumnya tidak dikenakan pajak. Sebagai respon, pemerintah menerbitkan PMK nomor 48 tahun 2020 tentang PPN perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE. Sejak Agustus 2020, perusahaan seperti Netflix, Google, dan Spotify mulai mengenakan PPN sebesar 10% kepada pengguna di Indonesia. Implementasi ini meningkatkan penerimaan pajak serta menciptakan keadilan fiskal di era globalisasi. Yang terakhir ada UHPP atau harmonisasi peraturan perpajakan. Tonggak reformasi berikutnya adalah disahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau UUHPP. UU ini mengatur berbagai hal penting, diantaranya kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11%, rencana penerapan pajak karbon, serta penyesuaian tarif pajak penghasilan atau PPH. Dalam implementasinya, kenaikan tarif PPN sempat menimbulkan kebingungan di kalangan pelaku usaha. Namun secara jangka panjang, UUHPP memperkuat struktur penerimaan negara dan mendukung modernisasi sistem perpajakan Indonesia. Demikian pemaparan mengenai dinamika dan fenomena perpajakan Indonesia. Dapat kita simpulkan bahwa sistem perpajakan Indonesia terus bertransformasi dari manual menuju digital, dari kebijakan amnesti pajak hingga penguatan aturan melalui UHPP. Perubahan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam mewujudkan sistem perpajakan yang lebih efisiensi dan berkelanjutan. Terima kasih.